Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Bima, kelas PTKTA, asal sekolah SMK Negeri 2 Kayagung. Di sini kami akan mempresentasikan, memberikan tutorial bagaimana menyiapkan dokumen bisnis sebagai syarat pelatihan, upskilling, dan reskilling gelombang ketiga. Sebelum kami membuat tutorial bagaimana membuat surat penawaran barang, perlu kita pahami dulu apa itu bentuk-bentuk surat. Apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Adapun langkah-langkahnya, lembaran kertas, kemudian ditulis apakah dalam bentuk pribadi, kemudian lagi apakah dalam bentuk kedudukan, organisasi, ataupun kepentingan. Tujuan dari surat. Surat memiliki tujuan pertama, menyampaikan informasi, kedua, untuk menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan keinginan dari si pengirim dan si penulis, ketiga, untuk mempercepat cara berkomunikasi yang praktis, keempat, untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat. Pertama, bahasa surat. Kalimat harus menarik calon pembeli. Kedua, isi surat harus dapat memberi motivasi pembaca. Ketiga, balasan surat, permintaan penawaran harus tepat dan jelas. Keempat, bila membalas surat, jangan lupa menyebutkan nomor surat dan hal lain yang dianggap penting. Dan kelima, lampirkan keterangan, brosur, live plate, sampel, dan lain-lain. Apa bentuk surat? Surat memiliki pola surat, susunan letak, dan bagian-bagian. Apa saja bentuk dari surat? Surat ada 5 jenis dan bentuk. Pertama, lurus penuh atau full block style. Kedua, lurus block style. Selanjutnya, setengah lurus semi block style, dan ini yang akan kita bahas di tutorial pada hari ini. Selanjutnya, lekuk indented style. Dan terakhir, yang kelima, menggantung hanging paragraph. Ini adalah tampilan bentuk surat lurus penuh full block style. Terdiri dari 14 item, kop surat, tanggal, nomor, lampiran, hal, surat yang ditujukan, salam pembukaan, pendahuluan, penjelasan, penutup, salam penutup, nama jabatan, tanda tangan, nama yang menandatangani, tembusan, halaman lampiran, dan yang bisa dilihat di gambar di samping. Selanjutnya, lurus block style. Sama saja, ada 14 item seperti yang ada di samping. Selanjutnya, setengah lurus atau semi block style. Ini adalah surat yang akan kita buat pada hari ini. Selanjutnya, lekuk indented style. Sama saja, tinggal tata letaknya saja yang berbeda. Selanjutnya, menggantung atau hanging paragraph. Masuki cara pembuatan surat. Ya, cara pembuatan surat. Kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang jenis-jenis surat, sekarang kita akan mempraktikkan cara membuat surat. Pertama, teman-teman harus mengatur dari bentuk kertasnya terlebih dahulu, ya. Mulai dari ukuran font, ya. Sini ukuran fontnya adalah Arial. Kemudian lagi ukuran besar dan kecilnya itu ukuran 11. Kemudian teman-teman juga harus mengatur di margins, ya, di margin, di layout margin. Ini custom margin. Nah, di sini terserah, bisa 3, 2, setengah, atau 4, 3 juga boleh, disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Kemudian lagi di paper ada kertas, ada A4, A5. Nah, kita surat, maka kita buat A4. Kemudian oke. Nah, jika sudah selesai, teman-teman silakan buat surat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena seperti contoh yang sudah kita paparkan tadi, sini kita akan membuat, saya jelaskan tadi, kita akan membuat surat dengan bentuk semi block style, ya. Pertama, teman-teman harus membuat
header ya, header and footer. Kalau header ini tampilan di atas ya, ini kita membuat kop terlebih dahulu. Nah, di sini ada logo. Kemudian lagi di sini ada PT ya. Nah, kalau di sini menyesuaikan saja, bisa slogan, bisa juga menjual alat-alat, juga boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya ini ada SOP-nya tersendiri dari perusahaan tempat kita bekerja. Ya, di bawahnya ada jalan ya, alamat dan email. Cantumkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya di bagian sini, di pertama ini ada alamat tempat kita membuat surat ya. Sini Kaya Agung 25 Mei 2023. Selanjutnya ada nomor 076 TAD-5-2023. 076 itu adalah nomor surat keluar. TAD itu adalah singkatan ataupun kode dari surat ataupun kode dari perusahaan, menyesuaikan dengan kebutuhan ya. 5 ini adalah bulan kapan dikeluarkan, dan selanjutnya 2023 adalah tahun. Lampiran ini boleh diisi atau juga boleh di strip saja, disesuaikan apakah lampirannya 1 ataupun lampirannya 2, itu terserah ya. Selanjutnya hal ini memuat tentang alasan surat dikeluarkan. Contoh, pada tutorial kali ini kami membuat surat penawaran personal komputer Toshiba. Nah, selanjutnya tujuan yang ditujukan kepada siapa? Yang tertera kepada yang terhormat pimpinan PT Dinda Komputer Jaya, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 123, Depok, Jawa Barat. Kemudian lagi salam pembuka dan isi serta pengajuan barang apa yang harus kita buat. Sini kami jelaskan, kami menawarkan barang ya, dengan hormat kami dari PT Total Abadi bermaksud menawarkan barang elektronik kepada Bapak Ibu pimpinan PT Dinda Komputer Jaya. Kami akan memberikan penawaran harga yang sangat menarik untuk PT Dinda Komputer Jaya. Berikut di bawah ini harga dan spesifikasi yang kami tawarkan. Jenis barang blacktop merek model Toshiba satelit L840. Kemudian lagi warna merah, putih, hitam dan metalik, ukuran 13 inch ya. Harga 8.850.000 per unit. Kemudian selanjutnya isi penutup ya. Kalau tadi ada isi pembuka, isi di awal, isi di tengah yang menjelaskan tentang spesifikasi barang, dan terakhir penutup yang menjelaskan, isi penutup yang menjelaskan tentang keunggulan dan kenapa harus beli barang kita. Ini jika perusahaan Anda memesan barang pada periode 1 sampai 20 Juli 2023, maka kami akan memberikan diskon sebesar 5% dengan persyaratan barang di atas 5 unit. Untuk pembayaran tunai dapat ditransfer melalui rekening. Ini rekening PNI 520102000333 Atas perhatian dan kerjasamanya Anda kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Monadia MM Pimpinan. Nah, teman-teman juga bisa memvariasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh nih, kalau misalnya di sini PT Total Abadi di header, di sini teman-teman juga bisa membuat footer kayak catatan kaki. Di sini juga boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan standar dari surat yang dibuat oleh perusahaan masing-masing. Nah, selanjutnya setelah selesai, silakan untuk dicetak, kemudian untuk didisposisikan, dicek kembali untuk pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat, baru kemudian untuk dikirimkan.